Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi pal akil ya'rif anna gharada khalqihi ala ibadatu wal ma'rifah kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa ayyu syai'in ya'uqul ibadah wal ma'rifah yatlubu minallahi ta'ala ay yukhrijahu minhu wa ma la fala. Orang yang berakal dia mengetahui bahwa tujuan diciptakannya dia itu untuk ibadah. Orang yang berakal itu mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya itu untuk mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku. Nah, maka sesuatu apapun yang menghalangi ibadah dan ma'rifat, maka dia akan minta kepada Allah dikeluarkan daripada keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita kada bisa beribadah kepada Allah kalau kada punya sarana dan prasarananya. Allah sediakan kita ini usaha. Allah sediakan kita pekerjaan. Allah sediakan kita macam-macam. Untuk apa? Agar semua itu membawa kepada ibadah. Nah, itu tujuan hidup yang diketahui oleh orang yang berakal. Lalu apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi tujuannya itu ibadah, dia akan mundur dari keadaan itu dan berpindah kepada keadaan yang lain. Nah, ini orang yang berakal. Jadi tujuan hidup ini bukan kita berdagang, bukan. Tujuan hidup belaki, bukan. Tujuan hidup babini, bukan. Tujuan hidup berusaha, bukan. Nah, usaha suami istri itu hanya jalan untuk beribadah kepada Allah. Kalau semua ini menghalangi ibadah, berarti mesti ditinggalkan, dicari jalan yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, disitulah kita merenungi, disitulah kita disuruh tafakkur. Apakah selama ini aku hidup hanya untuk dunia atau aku hidup untuk ibadah? Bila mana aku hidup untuk dunia, berarti aku menyalahi kudrat diriku, fitrah diriku. Bila aku hidup untuk ibadah, berarti aku di jalan yang benar. Nah, jadi silahkan berdagang, silahkan berusaha. Tapi ingat, usaha ini diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, silahkan bergaul, silahkan berkawan. Asal semua itu membawa kepada ibadah. Nah, jadi apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi kita ibadah, itu mesti kita ditinggalkan, mesti kita tinggalkan kalau kita tidak ingin rugi di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita ini dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, Allah menghitab kepada orang beriman. Nang kada beriman kada diurus Tuhan. Ujar Tuhan, janganlah melalaikan akan kamu, harta kamu, anak kamu daripada zikrillah. Artinya jangan sampai kita mengurus harta, kita mengurus anak, kita lupa kepada Allah. Bila demikian halnya, Allah menyatakan kita rugi. Kalau sudah Allah menyatakan rugi itu, ya rugi yang sebenarnya. Bujur-bujur rugi artinya. Nah, itu artinya Allah bukan melarang kita mengelola harta,
Allah bukan melarang kita mengelola anak, tetapi yang dilarang Allah jangan sampai itu melalaikan kita daripada zikrillah, daripada mengingat Allah. Karena mau urus harta kada tersembahyang, karena mau urus harta sembahyang taqadha, karena mau urus harta kada tersembahyang sunat, karena mau urus harta kada tersembahyang tahajud, karena mau urus harta kada sempat menuntut ilmu. Nah ini yang dikatakan rugi, ujar Tuhan. Ayo urus harta, 10 bisi perusahaan Allah kada melarang, tapi sembahyangnya aktif, wiridnya tabaja, menuntut ilmunya jalan. Itu yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Walhasil selama kita mengejar atau menuntut atau mencari dunia, lalu kita ketinggalan satu kali zikrullah, itu sudah rugi. Sudah rugi. Kenapa? Karena zikrullah yang sekali kita ucapkan itu kekal. Kekal, arti sampai akhirat bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan manfaatnya. Sedangkan harta yang kita urus mati-matian ini, begitu kita mati, kita kadang akan bisa dapat menikmatinya.